Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisawan KRS dengan NIM 2014 050007. Baik, di sini saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 103, 104 dengan 105 beserta dengan terjemah dan tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharul lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu arti perkata walaqad, dan sesungguhnya, na'lamu, kami mengetahui, annahum, bahwasanya mereka, yaquluna, mengatakan, innama, sesungguhnya, hanyalah, yu'allimuhu, mengajarkan dia, basyarun, seorang manusia, lisanu, bahasa, alladzi, yang, yulhiduna, mereka tuduhkan, ilaihi, kepadanya, a'jami, bahasa ajam, wahadza, dan sedangkan Al-Quran, lisanu, bahasa Arabiyyun mubin, bahasa Arab yang nyata. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang, la, tidak, yu'minuna, beriman, bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, la yahdihimu, maka tidak akan memberi petunjuk akan mereka, Allah, walahum, dan bagi mereka, adzabun alim, azab yang sangat pedih. Innama, sesungguhnya apa, yaktari, mengada-ngada, al-kadhiba, kedustaan, alladzina, yang, la, tidak, yu'minuna, bagi orang yang yu'minuna, orang-orang yang beriman, bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, wa ulaika, dan mereka itulah, humul, mereka, al-kadzibun, orang-orang pendusta. Selanjutnya terjemahannya. Terjemahan ayat 103, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, yaitu Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan Muhammad belajar kepadanya yaitu bahasa ajam, sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Terjemahan ayat 104. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Terjemahan ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang pendusta. Kemudian untuk tafsirannya, tafsiran ayat 103, dan sesungguhnya lafal qad di sini menunjukkan makna tahqiq, yaitu kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya yaitu diajarkan kepadanya, yakni Al-Quran, itu oleh seorang manusia. Dimaksud adalah seorang pendeta Nasrani yang
yang Nabi Muhammad SAW pernah berkunjung kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanggah melalui firman-Nya. Padahal bahasa atau logat yang mereka tuduhkan, mereka sangkakan kepada Muhammad bahwa ia belajar daripada adalah bahasa ajam, sedangkan ini yakni Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang, memiliki kejelasan dan kefasihan. Maka mengapa bahasa ini diajarkan kepada orang asing? Kemudian tafsiran ayat 104. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran sebagai wahyunya, seseorang tidak akan mendapatkan petunjuk kepada kebenaran yang hakiki yang melepaskan dia dari azab. Kemudian orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan manusia atau dongeng-dongeng zaman kuno tentu jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan dapat menemukan jalan kebenaran. Al-Quran yang seharusnya menjadi panutan ditinggalkannya, sehingga mereka menjadi sesat. Oleh karena itu, mereka mudah terjerumus ke dalam kejahatan, sehingga jiwanya menjadi kotor dan tertutup oleh noda-noda dosa. Mereka itu pasti sengsara dan tersiksa di dunia maupun di akhirat. Kemudian untuk tafsiran ayat 105, ayat ini menyanggah tuduhan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad. Sesungguhnya yang buat kebohongan itu bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah yang menjelaskan keesaan dan kekuasaan Allah yang terdapat pada alam semesta ini, maupun ayat-ayat Qur'aniyah yang memberi petunjuk dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya mereka yang menjadi pendusta, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah orang yang paling jujur, sempurna ilmu dan amal perbuatannya, kuat keyakinan dan paling terpercaya. Karena kejujuran dan kebersihan jiwanya, ia diberi nama Al-Amin atau orang yang jujur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.